Apa kabar semua? Tetap bersama dengan saya Hersy Munarif dari Forum News Network dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Ini Bung Rocky, akhir tahun ini enaknya kita bikin semacam katakanlah apa orang menyebut kaleidoskop. Kalau kita mungkin kita kontemplasi dan kita proyeksi apa yang akan terjadi pada tahun 2021. Nah, evaluasi Anda sepanjang tahun 2020 ini apa? Bagaimana Bung Rocky? Kaleidoskop itu sebetulnya dulu sejarahnya itu permainan anak-anak itu, teropong dari kertas dibikin, lalu dikasih apa namanya tuh, potongan-potongan kertas kecil berwarna, orang gembira tuh lihat, oh gembira di dalam teleskop mainan itu tuh. Jadi kaleidoskop sebetulnya adalah teleskop anak-anak untuk menyaksikan kegembiraan lompat-lompat celah-celah kertas-kertas kecil itu. Jadi kegembiraan, kaleidoskop harusnya menghasilkan kegembiraan. Yang kita sekarang itu menghasilkan kecemasan. Jadi kaleidoskop kita itu isinya adalah gelap aja tuh, lorong gelap di dalam waktu kita potret. Karena memori kita betul-betul dalam tahun 2020 ini itu buruknya minta ampun. Itu mulai dari peristiwa pemilu 2019 akhir itu kan, dan orang masih ingat ada ratusan orang yang terbunuh, ada konflik di depan Bawaslu yang juga beberapa anak muda terbunuh segala macam. Nah, bagian itu belum bisa diteduhkan, belum bisa dicerna oleh mata batin kita karena kita anggap itu adalah kejahatan politik. Mak-mak masih ingat bagaimana Prabowo Sandi berupaya untuk kasih harapan pada mereka bahwa mereka akan bersama rakyat, itu timbul tenggelam bersama rakyat. Sekarang dua-duanya mengapung bersama kekuasaan. Jadi batin rakyat itu sebetulnya digores oleh kekuasaan dan digores oleh tokoh-tokoh politik yang pernah membuat janji. Nah, ini pelajaran yang luar biasa berat sebetulnya untuk memulihkan kepercayaan rakyat pada politik. Jadi politik itu sekarang dianggap sebagai bagian paling buruk dari manusia adalah menjadi politisi, karena isinya adalah bohong, curang, dan begal gitu kan, koruptor maksudnya. Jadi itu sebetulnya semesta kita di ujung 2020 kalau dilihat melalui kaleidoskop itu. Oke, tapi kan sebenarnya tadi itu sangat berbahaya ya, persepsi yang terbentuk dari publik tadi. Dan kemudian kalau emak-emak ini kan kalau biasanya disakitin, dia bakal susah kita untuk menyembuhkan lukanya itu. Padahal kan bagaimanapun juga harusnya politik itu di tangan orang-orang yang baik, yang punya moral yang bagus dan sebagainya, karena dia memegang amanah dari rakyat. Nah, kalau kemudian muncul persepsi seperti itu kan nanti hanya orang jahat yang mau di politik. Dan kemudian orang yang merasa orang baik, dia meninggalkan politik karena dia tidak mau ketularan keburukannya. Itulah, jadi akhirnya rumusan itu mungkin udah didefinisikan oleh emak-emak bahwa udahlah kita nggak perlu lagi berpolitik, itu suka-suka aja itu, karena bagian etisnya hilang. Bayangkan misalnya ini pertama kali dalam sejarah politik Indonesia ketulusan pendukung oposisi itu dihasilkan melalui voluntarisme at all cost itu. Mak-mak nyumbang 20.000 dikumpulin di dalam karung dibawa, kan itu moralnya tinggi sekali itu. Dan itu yang memperlihatkan dunia menganggap bahwa gila Indonesia tuh, kok bisa ya Indonesia betul-betul secara otentik menghasilkan politik yang bermutu tuh. Mak-mak datang ke kampanye dengan uang sendiri itu, pagi-pagi udah bersiap-siap. Begitu sampai di lapangan pembagian sembako yang diorganisir mak-mak, tiba-tiba bendera partai udah ada di situ. Entah siapa yang pasang itu, numpang di dalam aktivitas mak-mak dengan dompet mak-mak sendiri. Nah, demikian juga dunia internasional menganggap bahwa Indonesia menyimpan rahasia di dalam soal keadilan Pilpres kemarin. Jadi seluruh gejala itu masih ada di kita per hari ini. Lalu tiba-tiba terjadi reshuffle kabinet,
Dan orang saksikan hal yang terbalik, bahwa seolah-olah nggak ada masalah setahun yang lalu dengan KPU, dengan sidang di Mahkamah Konstitusi segala macam. Kita kerahkan seluruh pakar untuk membela hak konstitusional mereka yang menganggap kecurangan pemilu itu. Lalu dilupakan oleh tokoh-tokoh yang tadi dieluk-elukkan sebagai penggagas perubahan itu, yang kita anggap sebagai berintegritas, basah moralnya itu dengan keadilan. Sekarang semuanya terpapar dengan ambisi kekuasaan. Tentu kita bisa analisis apa pentingnya sih. Apa sih pentingnya jadi menteri coba? Kan nggak ada lagi orang yang peduli menjadi menteri. Diolok-olok segala macam itu. Kenapa? Karena presidennya tidak punya kemampuan untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu kan. Lalu menteri kita bisa, lalu bagaimana? Ini kabinet presidensil, di mana Anda adalah tidak punya otonomi untuk intervensi pada presiden. Lain kalau kabinet presidensil ya, perdana menterinya dengan sendirinya utuh karena didukung sepenuhnya tuh. Jadi saya mau anggap bahwa 2020 adalah tahun di mana Indonesia mengalami kegelapan di semua soal, terutama dalam soal demokrasi. Apalagi di benak kita masih melekat bayangan tentang bagaimana 6 laskar FPI itu diberondong. Lalu kita berimajinasi bagaimana mereka disiksa segala macam. Nah, cerita-cerita itu ada di dalam renungan akhir tahun kita, dan itu yang saya kira harusnya diwaspadai, yang mampu meretakkan bangsa ini di semester pertama Januari nanti. Ya, saya kira itu tadi kasus Laskar FPI itu tetap menjadi salah satu catatan besar yang harus tetap kita kawal sampai tahun 2001. Bung Rocky juga jangan lupa soal bansos loh. Itu sampai sekarang nih kelihatannya cuman gede di pemberitaan, tapi dalam pelaksanaannya nggak jelas tuh. Ya itu orang mau tunggu, nanti lama-lama kita anggap ya udah kalau begitu nggak usah diperiksa lagi deh, kasih aja hukumannya langsung. Berapa ya, 2 tahun seperti biasa, terus kurangin 4 bulan remisi segala macam, 8 bulan kemudian udah bebas, dengan jumlah yang gila-gilaan 1,3 triliun apa berapa triliun. Itu kan skala perampokan ini itu bukan sekedar korupsi uangnya, tapi korupsi moralnya, karena itu hak rakyat. Gila kan ini. Lalu kita mau lihat KPK ngomong apa ya? Ini the super extraordinary crime gitu. Karena betul-betul penghinaan terhadap hak rakyat, penghinaan terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab, penghinaan terhadap keadilan sosial. Nah, di situ kaleidoskop kita itu bukan sekedar hitam lagi, udah muram dan nggak ada sinar apapun di ujung kaleidoskop kita tuh. Hitam kelam gitu ya kalau ini ya. Oke, tetapi kita tetap penting mengingatkan, karena publik Indonesia itu gampang benar lupa gitu. Ingatannya, kata orang Indonesia itu jangka pendek, dan kemudian gampang sekali dengan isu-isu yang baru gitu. Tapi saya sih melihat kemarin kelihatannya reshuffle tidak cukup berhasil untuk menenggelamkan isu-isu yang ada. Ya, karena ada persatuan Ukhuwah Utubia yang terus-menerus merawat isu itu tuh. Itu yang saya kira dicemaskan oleh Pak Mahfud, karena itu akan ada cyber operation atau cyber war untuk memberantas Ukhuwah Utubia ini nih. Karena memang pengganggunya tinggal kita sebut kita aja tuh. Karena saya mau menyebut diri sebagai pengganggu, bukan sebagai pendengung kan, begitu kan kontrasnya sekarang kan. Karena memang kita mesti ganggu kekuasaan itu, bukan kita turunkan, kita ganggu supaya dia melek itu. Kita tegur pikirannya supaya dia mampu berpikir ulang itu. Mudah-mudahan masih bisa berpikir gitu. Jadi sekali lagi, ini posisi-posisi awal 2021 akan diisi oleh satu, ingatan yang tidak mungkin dipupus soal 6 Laskar FPI, karena ada prinsip habeas corpus, bawah korpus itu, tubuh itu ke depan pengadilan. Sekarang tubuh itu nggak bisa jalan ke depan pengadilan, maka Kontras ambil alih isunya, Mahkamah Komnas HAM ambil alih isunya, itu internasional, Amnesty International ambil alih isunya. Jadi sebetulnya saya tetap percaya masyarakat sipil dalam soal demokrasi itu tidak mungkin dikalahkan oleh ancaman-ancaman istana.
Karena kita terhubung dengan global civil society, dengan pers internasional yang terus memantau kita. Jadi nggak mungkin lari lah kalau soal itu. Kalau soal korupsi ya itu bisa tukar tambah di antara mereka sebetulnya. Itu bahayanya tuh. Apalagi kan sama-sama seriusnya nih dua soal ini ya. Iya. Baik. Ya itu. Ya, baik, Rocky. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, semoga akhir tahun ada harapan datang dari oposisi, bukan dari kekuasaan. Oke, selamat tahun baru. Tahun baru.